Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggraeni dari kelas Administrasi Bisnis 7C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membahas 3 materi mengenai administrasi perkantoran bisnis. Yang pertama yaitu ada organisasi dan komunikasi, yang kedua ada pengawasan dan anggaran biaya, dan yang terakhir yaitu ada pengawasan administrasi perkantoran. Baik, untuk mempercepat waktu, marilah simak video berikut. Untuk materi yang pertama yaitu ada organisasi dan komunikasi. Apa sih organisasi? Kenapa di setiap perusahaan harus ada organisasi? Jadi organisasi itu adalah perkumpulan orang atau wadah yang terdiri dari individu atau kelompok yang telah bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari banyak orang, bisa berupa institusi, lembaga, perusahaan yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dari lingkungan luar. Lalu apa sih fungsi dari organisasi? Yang pertama ada memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pada tiap anggota organisasi. Lalu, apa sih tujuan dibentuknya organisasi? Sebenarnya banyak tujuannya ya. Salah satunya seperti mencapai keuntungan bersama, kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi para anggotanya, dan yang terakhir ada mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada komunikasi. Apa sih komunikasi? Apa komunikasi itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Jadi komunikasi ini adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Akan tetapi dalam proses tersebut terdapat konsep dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Kenapa? Karena sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup, bermasyarakat, dan berinteraksi dengan manusia lainnya melalui komunikasi. Lalu, apa tujuan dari komunikasi? Jadi secara umum, tujuan dari komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, menghibur, dan untuk mempengaruhi. Selain itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap, pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial. Materi yang kedua yaitu ada pengawasan dan anggaran biaya. Apa sih pengawasan? Pengawasan atau controlling itu adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang semua dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian besar organisasi akan meraih keuntungan yang meningkat apabila penganggaran yang dilakukan cukup tepat dengan mempersiapkan laporan anggaran. Dalam mempersiapkan laporan anggaran terdapat 5 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama seperti situasi tertentu. Manajer dan eksekutif mempunyai tanggung jawab yang cukup luas dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, ketika menampilkan angka dalam laporan, perbandingan dasar harus disajikan. Yang ketiga, membantu membaca meringkaskan informasi laporan sebanyak mungkin. Yang keempat, laporan harus mengandung informasi yang dapat memberikan penjelasan. Dan yang terakhir, laporan harus standar. Materi yang terakhir yaitu pengawasan administrasi perkantoran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan itu merupakan tindakan atau proses aktivitas untuk mengetahui hasil pelaksanaan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum. Sedangkan administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa sih tujuan pengawasan dalam administrasi perkantoran? Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi. Yang ketiga, menilai derajat pencapaian kerja dengan hasil aktual yang dicapai. Yang keempat,
mengoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan, dan yang terakhir, meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Lalu, apa manfaat dari pengawasan dalam administrasi perkantoran? Yang pertama, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Yang kedua, menyediakan akur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh organisasi. Yang kelima, membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang telah ditetapkan. Lalu, siapa saja sih yang berhak melakukan pengawasan dalam administrasi perkantoran, atau siapa yang berperan dalam pengawasan administrasi perkantoran? Sebenarnya banyak sekali yang dapat melakukan pengawasan dalam administrasi perkantoran, seperti yang pertama, supervisor, teman sekerja, diri sendiri, paling penting yaitu anggota dari suatu organisasi itu sendiri. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kalimat, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.